Tanggal 13 Agustus tahun 1944, Yesus bersabda, "Sejak Januari, ketika aku mengizinkanmu melihat perjamuan malam di rumah Simon, si kusta, kau dan dia yang membimbingmu, ingin tahu lebih banyak mengenai Maria dari Magdala dan perkataan-perkataan yang aku sampaikan kepadanya. Sekarang, sesudah 7 bulan, aku menyingkapkan halaman-halaman masa silam itu kepadamu, untuk membuatmu senang dan untuk memberikan kaidah kepada mereka yang harus belajar untuk membungkuk di atas para perempuan itu, yang menderita kusta dalam jiwa mereka. Dan juga untuk mengundang orang-orang buangan yang malang itu, yang tercekik dalam kuburan-kuburan kejahatan mereka, agar keluar dari sana. Allah itu baik, Ia baik kepada semua orang. Ia tidak mengukur dengan sarana ukuran manusia. Ia tidak membedakan antara dosa-dosa berat. Dosa, apapun itu, mendukakan Allah. Pertobatan menyenangkannya dan membuatnya bersedia mengampuni. Penolakan terhadap rahmat membuatnya keras kaku sebab keadilan tidak dapat mengampuni orang-orang tak bertobat yang akan mati dalam keadaan demikian. Kendati segala pertolongan yang diberikan kepada mereka supaya mereka dapat dipertobatkan. Tetapi 40% dari penyebab utama, jika tidak 50%, dari tidak adanya pertobatan adalah kelalaian dari mereka yang bertanggung jawab atas pertobatan, yakni, semangat palsu yang keliru untuk melindungi cinta diri dan kebanggaan diri yang sesungguhnya, di mana orang senang berada dalam pengungsiannya, tanpa harus turun ke kotoran demi menyelamatkan sebentuk hati darinya. Aku suci, aku layak dihormati, aku tidak akan pergi ke tempat di mana ada kotoran dan di mana mereka tidak menghormati aku. Tetapi apakah dia yang berbicara seperti itu belum membaca Injil di mana dituliskan bahwa Putra Allah datang untuk memanggil para pemungut cukai dan para pelacur di samping orang-orang benar, satu-satunya orang-orang benar seturut hukum lama? Tidakkah dia berpikir bahwa kebanggaan diri merupakan ketidakmurnian pikiran, dan kurangnya cinta kasih merupakan ketidakmurnian hati? Akankah kamu direndahkan? Aku direndahkan di hadapanmu dan malahan lebih darimu, dan aku adalah Putra Allah. Akan haruskah kamu mengenakan jubah bersihmu di mana ada kotoran? Dan tidakkah aku malahan menyentuh kotoran itu dengan tanganku demi membuatnya bangkit dan berkata kepadanya, "Berjalanlah di jalan yang baru ini." Tidakkah kamu ingat apa yang telah aku katakan pada para pendahulu pertamamu? Kota atau desa manapun yang kamu datangi, carilah seorang yang dapat dipercaya dan tinggallah bersamanya. Supaya dunia tidak bersungut-sungut. Sebab dunia condong untuk melihat yang jahat dalam semuanya. Tetapi aku tambahkan, apabila kamu memasuki rumah-rumah, aku katakan, bukan rumah, salamilah mereka dengan berkata, "Damai bagi rumah ini." Dan jika rumah itu pantas menerimanya, damai akan turun atasnya, jika tidak, damaimu akan kembali padamu. Aku katakan itu demi mengajarmu bahwa hingga ada suatu bukti definitif akan tidak adanya pertobatan, kamu harus punya hati yang sama bagi setiap orang. Dan aku mengakhiri pengajaranku dengan mengatakan, dan jika seorang tidak menerimamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, sementara kamu pergi dari rumah-rumah atau kota-kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Dosa tak lain adalah debu, dan Allah menjadikan jiwa-jiwa yang baik, yang telah terus-menerus mengasihinya, bagai kubus-kubus kristal yang mulus, cukuplah untuk menghembus atau mengebaskan debu dan debu akan lenyap tanpa merusak. Jadilah sungguh baik. Jadilah sepenuhnya bersatu dengan kasih karunia abadi yang di tengah-tengah kamu, dan maka tidak akan ada kerusakan yang akan dapat mengotorimu di atas sol-sol sandalmu yang menyentuh tanah. Jiwa-jiwa begitu tinggi di atas. Yang aku maksudkan adalah jiwa-jiwa dari mereka yang baik dan sepenuhnya bersatu dengan Allah. Jiwa-jiwa seperti itu ada di surga, dan tidak ada debu atau kotoran yang dapat sampai ke sana. Bahkan tidak meski debu itu dilemparkan dengan penuh amarah pada roh seorang rasul. Mereka dapat menyerang dagingmu, yakni, mereka dapat menyakitimu secara fisik atau secara moral, menganiayamu atau menghinakanmu, sebab yang jahat membenci yang baik. Dan lalu apa? Tidakkah aku dihinakan dan disakiti? Apakah mereka mungkin menerapkan pukulan-pukulan dan perkataan-perkataan keji itu ke dalam rohku? Apakah itu menyedihkanku? Tidak. Seperti ludah pada cermin atau batu yang dilemparkan pada daging buah yang banyak airnya, akan tergelincir tanpa menembus masuk, atau menembusi hanya permukaannya saja, tanpa merusakkan bagian dalam biji, dan sebaliknya hal itu mempercepat pertumbuhan biji sebab adalah lebih mudah suatu biji yang retak bertunas daripada suatu biji yang utuh. Melalui kematian gandum bertunas dan seorang rasul menjadi aktif. Terkadang melalui kematian fisik,
atau kematian metafora sehari-hari, dengan menghancurkan ego manusia. Tapi itu bukan kematian, itu hidup. Roh menang atas kematian si manusia.